mereka tuh satu, mereka nggak bisa bicara depan umum, mereka tuh nggak bisa public speaking, mereka kayak, Kak aku nggak ada, kalau mau kayak cara berpakaian tuh aku nggak ada bajunya gitu kan, takutnya memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKIP, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, Apa Kata FKIP. Perkenalkan, aku Intan Ayu Rizky Mulyanto yang akan nemenin kalian di podcast episode kali ini. Tentunya episode kali ini nggak kalah spesial nih sama episode sebelumnya. Karena kita udah kedatangan narasumber yang keren nih, yaitu Bang Ferdi Nasution sebagai Duta Keilmuan Universitas Bengkulu. Halo Bang Ferdi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah lumayan sibuk ya. Lumayan sibuk. Oke, mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih seputar pengalaman Bang Ferdi sebagai Duta Keilmuan Universitas Bengkulu. Tapi sebelum itu, kita jargon dulu nih Bang, biar lebih semangat untuk cerita-cerita nanti. Podcast FKIP Universitas Bengkulu, Lifelong Learning. Oke. Mungkin yang pertama itu mungkin dari Sobat FKIP ini udah nggak sabar nih dan penasaran banget sebenarnya apa sih Duta Keilmuan itu menurut Abang pribadi? Oke. Apa itu Duta Keilmuan ya? Iya. Oke. Mungkin sebenarnya bagi Sobat FKIP ataupun di Universitas Bengkulu gitu ya, itu termasuk duta yang baru. Karena jujur ini kami itu terbentuk di tahun 2020 atau 2021 gitu. Dan itu kami hanya dianggap sebagai program kerja sebenarnya dari UKM P3M. Tapi di tahun ini, dan kebetulan saya sendiri ya jadi Ketua Umum Duta Keilmuannya di tahun ini, saya ingin membuat paling tidak kami itu jadi organisasi yang walaupun terikat, tapi kami bergerak sendiri gitu. Jadi walaupun lingkupnya masih kecil gitu ya, karena Duta Keilmuan ini dari setiap tahunnya hanya mengambil dari kebetulan 6 keilmuan fakultas dan UKM P3M. Dia tidak terbuka untuk umum kayak Universitas Bengkulu. Apalagi kan persyaratan utamanya adalah dia harus mengikuti 1 tahun untuk jadi anggota gitu. Nah, anggota dari keilmuan baik itu dari UKM P3M ataupun mungkin di FKIP ada namanya Medira gitu kan. Nah, harus 1 tahun dulu baru nantinya akan diseleksi untuk jadi ikut Duta Keilmuan. Oke, jadi Duta Keilmuan ini berbeda ya sama duta lainnya yang ada di Universitas Bengkulu. Ini dikhususkan untuk anggota keilmuan dari fakultas-fakultas dan juga anggota keilmuan di Universitas Bengkulu. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih dari Abang sendiri, pengalaman Abang nih menjadi Duta Keilmuan. Awalnya apa sih yang bikin Abang tuh semangat dan yakin banget untuk ikut Duta Keilmuan ini? Oke, sebenarnya kalau ini flashback ke seleksi gitu Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya saya tuh nggak tertarik ke duta-duta, jujur. Karena basic saya itu di lapangan, bukan di kayak pengonsepan ataupun jadi yang disorot gitu. Nah, tapi kemarin itu di akhir tahun lalu gitu kan, ada teman saya nih, dia kebetulan dari organisasi sesama FEB gitu kan. Dia itu baru menang Duta Kampus juara 1 lagi di tahun itu. Nah, jadi saya itu kayak nanya kan, emang gimana seleksinya kemarin, ini kayak gini. Terus kenapa, kata dia kan, ini aku mau nyoba jadi Duta Keilmuan gini kan. Terus kata dia, nggak apa-apa, coba aja gitu kan. Siapa tahu nanti kita sama-sama jadi ketua gitu, kata dia kan. Jadi kan paling nggak ada yang kita membanggakan di tahun ini juga gitu kan. Oh ya udahlah, nanti aku coba, aku bilang gitu kan. Terus taunya ini kan pas aku mau lihat pendaftaran tuh ternyata sebenarnya tuh udah close kan. Dan sudahlah, kayaknya emang bukan takdir gitu kan. Taunya besoknya perpanjangan dan itu cuma sehari perpanjangannya. Terus besoknya langsung aku daftar dan lainnya. Itu di sela kehektikan mungkin muker gitu ya, musyawarah kerja, karena kebetulan aku juga kepala divisi sebelumnya, walaupun bukan di P3M gitu kan.
Nah, aku nyoba, terus aku nggak tahu kan ada seleksi dan lainnya gitu kan. Tahu-tahu cuman disuruh buat esai. Oh yaudah, karena bidang aku itu keuangan dan pasar modal. Jadi aku buat esainya itu terkait dari pengembangan masyarakat terkait dari pasar modal gitu. Nah, kayak bagaimana pendekatannya, aku ngadain sekolah pasar modal dan lainnya gitu kan. Terus taunya pas hari pengumuman, aku masuk nominasi kayak, hah? Nggak nyangka, jujur nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Kok bisa gitu kan? Apalagi basic aku public speaking baru kurang dari setahun lah aku belajar gitu. Nah, apalagi kan aku orang lapangan yang nggak bisa seperti kayak ngomong di depan umum dan segala macam gitu kan. Emang bergeraknya di bagian perlengkapan dan lainnya gitu. Emang bener-bener nggak nyangka sih, tapi jujur setelah masuk ya bahagia juga karena memang kayaknya emang ini takdir yang harus dijalani gitu kan. Itu. Oke, jadi menjadi duta keilmuan ini malah nggak direncanain awalnya ya? Emang nggak masuk rencana ini. Kalau menurut Bang Ferdi nih, apa sih tanggung jawab dari seorang duta keilmuan itu, Bang? Oke, mungkin kalau untuk tanggung jawab duta keilmuan itu ya, lebih memang dia kan berbeda dari duta kampus dan lainnya gitu kan, yang mempromosikan Universitas Bengkulu. Kan kalau duta keilmuan itu kan lingkupnya itu UKM P3M saja dan keilmuan fakultas. Jadi kami itu membrandingkan keilmuan fakultas, baik dari seperti apa sih keilmuan itu, apa aja sih bagian-bagian dari keilmuan dan lainnya. Dan untuk duta keilmuan sendiri memang ada program kerjanya yang khusus ke sana juga gitu. Oke, jadi itu tadi tanggung jawab dan peran-peran dari duta keilmuan. Nah, untuk selama menjalani peran-peran dan tanggung jawab tadi, ada nggak sih Bang tantangan yang menurut Abang tuh lumayan sulit gitu loh dalam menjalani tugas sebagai duta keilmuan? Mungkin kan pasti ada ya tantangan di setiap perjalanan di proker-prokernya tadi itu. Dan gimana sih cara Abang ngatasin permasalahan itu? Oke, sebenarnya tantangan utamanya adalah waktu. Jujur waktu ya. Sibuk ya Bang? Waktu. Jujur sangat-sangat sibuk gitu. Nah, soalnya aku selain dari jadi duta keilmuan gitu kan, di UKM P3M sendiri pun aku kan menjalani sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat atau Komdev gitu kan. Dan itu memang Komdev itu terjun ke lapangan langsung kayak edukasi ke anak sekolah, ada yang langsung ke masyarakat, pengabdian gitu kan. Jadi jujur membagi waktunya susah, apalagi aku juga masih masuk organisasi yang kerjasama sama Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi harus benar-benar bisa membagi waktu nih, apalagi gue semester terakhir kan di semester 7. Jadi udah mulai nyusun dan target dari dosen pembimbing pun akhir tahun ini paling tidak udah komprehensif gitu. Nah, jadi kayak gimana ya bagi waktu itu aku jujur bingung, tapi di balik itu juga proker-proker alhamdulillahnya bisalah dihandle sama selain dari aku gitu kan anggota yang lain. Dan aku sangat bangga sih sebenarnya ke anggota aku sendiri, walaupun kami nggak banyak gitu ya. Kami malah jatuhnya cuma bertujuh, tapi memang perintis itu kan sulit dan memang lebih berat daripada pewaris kan. Jadi mau nggak mau kita harus siap capek gitu. Nah, jadi ya tantangan itu insya Allah sampai sekarang masih bisa teratasi gitu. Di Duta Keilmuan sendiri ada berapa bidang tuh Bang? Di Duta Keilmuan itu untuk sekarang hanya 2 bidang sebenarnya. Yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dan yang kedua itu Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Karena memang keterbatasan dari sumber daya manusianya. Oke, jadi anggotanya pun masih sedikit untuk sekarang ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi dari visi Abang sendiri nih setelah menjadi duta keilmuan, ada nggak sih yang pengen banget dicapai dalam kontribusi Abang di bidang keilmuan? Oke. Sebenarnya banyak gitu ya, terutama yang ingin aku tonjolkan itu adalah memperkenalkan duta keilmuan gitu. Nah, baik dari kancah dari universitas, baik ataupun di Provinsi Bengkulu. Itulah mengapa kan aku juga banyak koneksi nih kebetulan dari duta-duta di luar gitu kan. Ada yang dari duta bahasa, ada dari duta kampus universitas lain gitu kan. Jadi aku memperkenalkannya, dan paling enggak kalau mereka ada acara gitu bisa enggak kami ikut gitu. Nah, paling enggak kami bangkai PDH memperkenalkan gitu kan. Dan yang paling sangat aku ingin capai tahun ini untuk duta keilmuan itu adalah kami itu seleksi tahun ini kami ingin mengusahakan untuk membentuk seleksi yang benar-benar jadi duta.
Jadi adanya karantina, Oh, oke. adanya seleksi wawancara, public speaking, terus karantinanya nanti akan kami tonjolkan seperti bagaimana caranya berpakaian yang baik dan benar gitu kan. Dan table manner, bagaimana cara kita bersikap di atas meja makan gitu. Jadi memang benar-benar susah dan aku juga ingin membuat adanya malam grand final untuk Duta Oh, iya. Keilmuan di tahun ini. Biar lebih meriah ya kayak Iya, duta-duta yang lainnya. iya benar. Oke, kalau misalnya dari abang nih, gimana sih cara abang biar ngajak mahasiswa lain tuh tertarik untuk ikut duta keilmuan? Oke, cara mengajak ini ya mahasiswa lain gitu ya. Mungkin aku tuh beberapa kali udah nanya-nanya gitu kan, mau nggak jadi duta gini dan Iya. lainnya kan. Tapi tantangan mereka tuh satu, mereka nggak bisa bicara depan umum. Mereka tuh nggak bisa public speaking. Mereka kayak, kak aku nggak ada, kalau mau kayak cara berpakaian tuh aku nggak ada bajunya gitu kan. Takutnya memalukan. Terus aku juga nggak berprestasi kak gitu kan. Kayak kenapa nggak coba dulu maksud aku tuh? Karena aku pun dulu kan bukan basicnya di keilmuan. Aku Iya. juga baru 1 tahun di UKM P3M tahun lalu. Dan mungkin tantangan yang terberat itu tadi public speaking, cara berpakaian dan lainnya. Yang penting itu adalah coba dulu. Dan memang agak susah ya merubahnya. Paling dengan cara apa ya, mengajak mereka dulu ke dalam duta keilmuan, akhirnya kan mereka bisa belajar gitu kan terkait dari public speaking, cara Iya. berpakaian dan table manner nantinya gitu. Oke, jadi sebenarnya semua itu diajarin saat Iya. kita menjadi duta keilmuan. Iya, dia akan diajarin. Oke, kan sebentar lagi informasinya nih duta keilmuan bakal buka pendaftaran Iya, ya kan Bang? Nah itu di benar-benar. tanggal berapa sih Bang? Oke, untuk pendaftaran gitu ya. Mungkin kalau untuk pastinya kami belum memastikan karena kami baru membentuk kepanitiaan dari kami sendiri dan akan bekerja sama dengan UKM 3M ataupun keilmuan fakultas nantinya untuk Iya. panitiaannya. Nah, mungkin untuk gambaran kasarnya kami akan membuka itu di minggu kedua ataupun minggu ketiga September. Oke, bentar lagi ya Bang? Iya, dan kami itu akan grand final gambarannya itu di November. Jadi 2 bulan akan seleksi dan karantina gitu. Kira-kira kriteria apa aja sih Bang yang dicari oleh tim seleksi duta keilmuan ini? Biar teman-teman itu bisa menyiapkan diri nih sebelum ikut seleksi duta keilmuan. Oke, mungkin kalau untuk kriteria tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Yang pastinya kami ingin mencari itu orang yang memang benar-benar mau belajar. Ya, memang benar-benar mau belajar. Terus dia punya integritas diri, maksudnya kayak dia tuh nggak takut loh untuk mencoba hal baru. Terus dia juga bisa memotivasi dirinya sendiri kayak kalau aku ikut ini, aku nanti bakal jadi ini, bakal jadi percaya diri gitu. Nah, pokoknya percaya dulu diri kita sendiri, baru kita kayak berani di depan umum. Dan kriteria selanjutnya itu adalah emang benar-benar orang yang untuk prestasi itu emang kami cari gitu kan. Di kriteria kami memang ada berprestasi, tapi kami buat opsional. Kenapa? Karena kami tahu untuk prestasi emang kan sulit kan, apalagi di tingkat nasional. Iya. Makanya paling tidak mungkin untuk prestasi ini nih bisa kalian dahulu kesampingkan dulu lah. Pokoknya gimana apa ya, pribadi kalian gitu. Jadi kalau pribadi kalian bagus, pribadi kalian baik, cara tata krama kalian baik, itu bakal jadi nilai plus juga gitu. Nah, apalagi kan syarat lainnya adalah kami kan membutuhkan mereka untuk esai, dan esai nantinya akan meminta mereka presentasi esainya. Jadi paling enggak memahami hal itulah untuk kriteria-kriterianya. Jadi kriterianya ini masih basic banget ya Bang? Iya. Yang penting kita yakin sama semangat aja buat Iya, ikut benar. seleksi. Yakin dan semangat. Gitu. Nah, kemudian nih, ada nggak sih Bang pesan untuk teman-teman yang masih ngerasa kurang layak atau minder nih buat ikut seleksi duta keilmuan ini? Oke, mungkin kalau untuk minder dan itu ya, balik lagi ke flashback aku tadi yang kayak aku berdiskusi sama teman gitu ya. Iya. Lebih ke coba dulu sih untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa UNIF yang lain, baik itu di luar ataupun di dalam keilmuan, baik itu dari fakultas ataupun dari UKM 3M, coba dulu. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu kita bakal sampai mana. Dan kalau kita nggak mencoba juga, kita apa ya?
kayak yaudah akhirnya diam-diam aja gitu. Nah akhirnya Iya, kita iya. nggak jadi apa-apa. Taunya tahun depannya kayak akhirnya kan teman-teman aku juga banyak ikut dulu kan duta-duta Iya. putra-putri gitu kan, pupan-pupan gitu. Jadi Iya. kenapa nggak mencoba? Nanti kalau misalnya didahulukan orang, akhirnya kita iri kan Heeh. rusak juga gitu. Jadi paling nggak kita coba dulu, coba dan memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Tuh. Oh ya, tadi ketinggalan nih Bang. Ya. Tahapan apa aja sih dari seleksi duta keilmuan tuh ada apa aja sih? Oh, oke. Tahapannya mungkin nggak banyak gitu ya. Yang pertama, yang pasti adalah administrasi. Nah, administrasi ini masih kami mempertimbangkan adanya fee atau tidak gitu. Nah, karena kami kan masih melihat-lihat juga kriteria-kriteria dari duta-duta di luar Universitas Bengkulu. Dan yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah, wawancara ini kami gabungkan dengan presentasi karena kami mau lihat gimana sih public speaking mereka, gimana sih cara mereka bicara. Kami nggak akan mengejudge kalau mereka tuh nggak bisa bicara itu, tapi kami paling nggak kami ingin mendengar gimana cara mereka pengelolaan kata, pemilihan kata dan kalimatnya. Lalu pastinya adanya karantina. Itu karantina gambaran kami adalah dalam kurun waktu 1 bulan karantina dan bisa online dan offline. Kami hybrid kan. Lalu di bulan Novembernya kami akan melaksanakan grand final. Nah, grand final ini mungkin masih ini juga ya, masih tentatif, artinya masih bisa penyesuaian lagi karena mengingat banyak kan yang kayak proses-proses dari grand final duta gitu Iya, kan, kayak banyak ada yang prosesnya. unjuk bakat, ada yang dia presentasi esai dan lainnya kan. Jadi kami ingin menyesuaikan dan apa yang relate sih terkait dari duta keilmuan gitu. Nah, oh ya mungkin karantinanya selain dari table manner tadi, kami ingin juga mengajar mereka terkait dari gimana sih cara penulisan CV, gimana cara kalian bisa personal branding yang baik, sama gimana cara kalian memimpin gitu. Nah, jadi bakal kami ajarkan semua di seleksi duta keilmuan gitu. Oke, jadi yang menjadi untuk tahapan-tahapan itu bakalan diajarin banyak hal ya, Bang? Iya, sangat banyak. Oke, mungkin itu tadi banyak banget tips and trick dari Bang Ferdi. Bisa jadi panduan juga untuk teman-teman yang mau ikut seleksi duta keilmuan. Semoga makin banyak juga ya Bang yang tertarik buat ikut seleksi duta keilmuan di tahun ini. Kami ngincar 10 pasang sih sebenarnya. Oke, semoga terpenuhi ya Bang. Amin. Oke, seru banget nih obrolan kita hari ini. Terima kasih Bang Ferdi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Sebelum menutup podcast episode kali ini, kita jargon lagi nih Bang. Jargonnya masih sama kayak yang tadi. Podcast FKIP Universitas Bengkulu, lifelong learning. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast Apa Kata FKIP episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Dan mohon diingat ya teman-teman, ilmu itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk dibagikan dan dimanfaatkan. Ya, benar. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berani melangkah, karena langkah kecil itu bisa jadi awal perubahan yang besar untuk kita semua. Oke, selamat terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Aku Intan Ayu Rizky Mulyanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.